pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang etika bisnis bagi administrator rumah sakit. Kenapa etika bisnis? Karena salah satu kompetensi yang diharapkan dari seorang administrator rumah sakit adalah dia memiliki kemampuan tentang bisnis. Sehingga pada mata kuliah kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana etika bisnis bagi seorang administrator rumah sakit. Jadi harapannya dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami pengertian etika bisnis sebagai administrator rumah sakit, kemudian mampu memahami prinsip-prinsip etika bisnis, kemudian mampu memahami masalah dan isu etika bisnis, dan mampu memperhatikan hal-hal dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu yang harus kita pelajari, kita harus paham tentang apa itu etika bisnis. Berdasarkan definisinya dibagi menjadi 3 hal, secara makro, meso, dan mikro. Etika bisnis secara makro itu artinya adalah aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan meso itu adalah masalah-masalah etis di bidang organisasi. Sedangkan kalau dilihat dari segi mikro, etika bisnis itu difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Dari ketiga definisi ini, sehingga bisa disimpulkan bahwa etika bisnis adalah studi tentang aspek moral dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Kemudian menurut pakar Zimmerer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Menurut Bertens, dengan adanya etika bisnis, itu memiliki tujuan dengan kita menerapkan etika bisnis. Adapun tujuan yang pertama yaitu menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Menanamkan jika sebelumnya kesadaran itu tidak ada, meningkatkan bila kesadaran itu sudah ada tapi masih lemah dan ragu. Kemudian yang kedua, memperkenalkan argumentasi moral khususnya di bidang ekonomi dan bisnis serta membantu pebisnis atau calon pebisnis dalam menyusun argumentasi moral yang tepat. Dalam hal ini, melalui studi etika, diharapkan pelaku bisnis akan sanggup menemukan fundamental rasional untuk aspek moral yang menyangkut ekonomi dan bisnis. Kemudian yang ketiga, membantu pebisnis atau calon pebisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat di dalam profesinya. Hal ketiga ini memunculkan pertanyaan, apakah studi etika ini menjamin seseorang menjadi etis? Jawabannya sekurang-kurangnya dua sisi berikut dapat dimiliki apabila kita mendapatkan pemahaman tentang etika bisnis. Yang pertama, di satu pihak harus dikatakan bahwa etika itu mengikat tetapi tidak memaksa. Di sisi lain, studi dan pengajaran tentang etika bisnis boleh diharapkan juga mempunyai dampak atas tingkah laku dari pebisnis tersebut. Selain itu, dalam etika bisnis juga tidak terlepas dari adanya masalah-masalah. Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama adalah suap, di mana suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Karena pelayanan rumah sakit juga termasuk dalam kewajiban publik. Jadi bisa saja nanti Anda memiliki peluang untuk menerima suap atau melakukan suap. Selanjutnya yang kedua adalah paksaan. Paksaan adalah tekanan batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan serta ancaman. Paksaan dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu. Banyak sekali rumah sakit itu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalkan itu perusahaan obat, perusahaan alat alkes, dan misalkan terkait dengan peralatan non-medis, komputer, dan lain-lain. Banyak sekali. Itu juga peluang untuk kita menerima paksaan ataupun kita yang memaksa mereka. Kemudian yang ketiga adalah penipuan. Penipuan adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan.
Selanjutnya adalah pencurian, di mana pencurian adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti itu bisa dalam properti fisik atau konseptual. Jadi pencurian itu tidak hanya misalkan kita mengambil uang orang lain, tetapi juga apabila orang lain itu memiliki ide tentang suatu proyek misalkan dan kita mengambilnya, itu juga termasuk dalam kategori pencurian. Yang kelima adalah diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination, yaitu perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Nah, dari masalah tersebut ada beberapa prinsip yang digunakan dalam etika bisnis. Menurut founder EMS dan R.A. Wagel, ada 3 pendekatan dalam prinsip etika bisnis. Untuk mengatasi keliaran dunia bisnis, diperlukan suatu etika yang berfungsi sebagai pagar pembatas. Nah, 3 pendekatan di sini adalah pendekatan utilitarian, pendekatan hak individu, dan pendekatan keadilan. Pendekatan utilitarian ini adalah setiap tindakan dalam dunia bisnis harus didasarkan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Oleh karena itu, dalam bertindak, seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan hak individu. Menurut pendekatan ini, setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan keadilan atau justice approach, di mana pendekatan ini para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau pasien, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Nah, selain dari founder EMS dan Wagel, ada menurut Muslih tentang prinsip etika bisnis, di mana ada 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa suatu perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi misi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah prinsip kejujuran. Kejujuran harus diarahkan pada semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan, dalam hal ini rumah sakit. Jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh suatu rumah sakit, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan rumah sakit tersebut. Yang ketiga adalah prinsip tidak berniat jahat. Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran yang ketat akan mampu meredam niat jahat suatu perusahaan, dalam hal ini adalah rumah sakit. Yang keempat adalah prinsip keadilan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya upah yang adil kepada karyawan sesuai dengan kontribusinya, kemudian pelayanan yang sama kepada pasien, dan lain-lain. Itu contoh dari prinsip keadilan. Selanjutnya ada prinsip hormat pada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. Nah, selain dari Muslih tidak jauh berbeda, ada pendapat dari Adi Warman Karim tentang prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah keadilan, sama dengan yang menurut Muslih tadi. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati, di mana jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Misalnya dalam mempromosikan produk dengan cara berlebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk pesaing, entah melalui gambar ataupun tulisan. Yang keempat adalah simpatik, yaitu tampilkan wajah ramah dan simpatik bukan hanya di depan klien atau konsumen, tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis kita, seperti karyawan atau rekan kerja. Berikutnya adalah kecerdasan. Diperlukan kecerdasan untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Yang berikutnya adalah prinsipnya lakukan dengan cara yang baik, lebih baik, atau dipandang baik.
Sebagai pebisnis, Anda jangan mematok diri pada aturan-aturan yang berlaku. Perhatikan juga norma, budaya, atau agama di tempat Anda membuka bisnis. Suatu cara yang dianggap baik di suatu daerah belum tentu cocok dan sesuai untuk diterapkan di daerah yang lain. Hal ini penting kalau ingin usaha berjalan tanpa ada gangguan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis yang pertama adalah pengendalian diri. Artinya, pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Walau keuntungan yang diperoleh merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang etik. Selanjutnya adalah pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat bukan hanya dalam bentuk uang dengan cara memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh, suatu rumah sakit berada di tengah-tengah kondisi bencana, dan hal ini misalkan banjir, banyak anggota warga yang mengalami diare ataupun sakit yang lain, maka kita memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mereka tidak hanya dalam bentuk sumbangan, tetapi juga bentuk simpati kita dalam hal membantu mereka untuk lebih sehat lagi. Selanjutnya adalah mempertahankan jati diri. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya bisnis. Namun demikian bukan berarti etika bisnis anti perkembangan iptek, tetapi iptek itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi iptek. Selanjutnya adalah menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah. Jadi apabila kita berada atau bekerja di rumah sakit tipe A, maka kita harus bekerja sama dengan rumah sakit tipe B, C, D, ataupun klinik yang ada di sekitar kita. Berikutnya adalah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi juga memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa yang akan datang. Selanjutnya menghindari sifat 5K, kata BRJ, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Jika pelaku bisnis mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan sifat 5K tadi, yang dapat mencemarkan nama baik tempat kita bekerja. Selanjutnya, mampu menyatakan yang benar itu benar. Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan kata BLC dari koneksi, serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan kolusi, serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Berikutnya adalah menumbuhkan sikap saling percaya antar perusahaan. Dalam hal ini sesama rumah sakit, antara rumah sakit sesama tipe, di bawah tipe kita atau yang jauh tipenya di bawah kita harus memiliki sikap saling percaya untuk meningkatkan kerjasama. Selanjutnya adalah konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua etika bisnis telah disepakati, sementara ada oknum, baik pengusaha sendiri maupun pihak lain yang mencoba untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis akan gugur. Berikutnya adalah memelihara kesepakatan. Dengan memelihara kesepakatan dapat menciptakan etika bisnis. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Selanjutnya, menuangkan ke dalam hukum positif. Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha yang lemah. Nah, ini perlu diperhatikan
agar masalah ataupun isu-isu bisnis itu tidak akan terjadi. Jadi apabila ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi isu etika bisnis di rumah sakit, jawabannya adalah ini. Perlu pengendalian diri, perlu pengembangan tanggung jawab, sampai bagaimana kita memiliki konsekuen untuk menuangkan ke dalam hukum positif. Nah, adapun isu etika bisnis dalam rumah sakit itu ada 3. Isu sistemik, isu organisasi, dan isu individu. Adapun yang dimaksud dengan isu sistemik itu adalah etika yang timbul mengenai lingkungan dan sistem yang menjadi tempat beroperasinya suatu bisnis atau perusahaan, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sistem-sistem sosial lainnya. Jadi, etika bisnis ini ada hal yang dipengaruhi oleh perkembangan suatu peraturan, kemudian perkembangan hukum, perkembangan politik di suatu daerah, itu juga akan mempengaruhi dari etika dalam bisnis, dalam hal ini adalah rumah sakit. Selanjutnya yang kedua adalah isu organisasi. Etika bisnis berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan etika tentang perusahaan tertentu. Jadi untuk etika bisnis itu tidak terlepas dari image suatu perusahaan. Bisnis itu tidak akan berjalan dengan lancar apabila dari awal suatu perusahaan itu memiliki etika yang tidak baik. Selanjutnya adalah isu individu, yaitu etika yang timbul dalam kaitannya dengan individu tertentu di dalam suatu perusahaan. Misalkan ada anggota karyawan rumah sakit dengan memanfaatkan media sosial dengan tidak bertanggung jawab, menyampaikan tentang bagaimana riwayat penyakit klien kita, itu juga dalam kategori penyalahgunaan tanggung jawab kita sebagai karyawan rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan dari riwayat penyakit seseorang. Nah, ini terkait dalam etika bisnis, dalam hal ini adalah pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, isu utama etika bisnis yang ada di Indonesia itu ada beberapa macam. Ada masalah etika klasik, pemalsuan atau pembajakan hak cipta, diskriminasi atau perbedaan ras, ekonomi atau agama, serta konflik sosial dan masalah lingkungan. Yang pertama masalah etika klasik. Di zaman klasik bahkan juga di era modern, masalah etika bisnis dalam dunia ekonomi tidak begitu mendapat tempat. Maka tidak aneh bila masih banyak ekonom kontemporer yang menggemakan cara pandang ekonomi klasik Adam Smith. Mereka berkeyakinan bahwa sebuah bisnis tidak mempunyai tanggung jawab sosial dan bisnis terlepas dari etika. Nah, kadang masalah-masalah etika yang bersifat klasik seperti inilah yang memunculkan suatu permasalahan. Yang kedua adalah pemalsuan atau pembajakan hak cipta. Keuntungan usaha yang besar dapat diperoleh dari tumpangan gratis atas upaya kreatif dan investasi pihak lain dengan mempergunakan tiruan dari produk-produk yang diinginkan dengan biaya lebih rendah dari yang ditimbulkan oleh produsen produk yang asli. Jadi misalkan kita menghasilkan suatu produk kecantikan, produk dari dokter spesialis kulit kelamin yang ada di rumah sakit kita. Misalkan produk ini tentang bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat. Ini belum sampai dipublish, belum sampai mengurus hak cipta, tapi ternyata ada rumah sakit lain yang menggunakan produk yang sama, menggunakan ingredient yang sama dari dokter spesial kulit kelamin yang kita miliki, itu juga termasuk dalam kategori pembajakan hak cipta. Ya, etika bisnis di rumah sakit itu banyak sekali terjadi di luar sana. Kemudian yang ketiga adalah diskriminasi dan perbedaan ras, ekonomi, atau agama. Misalkan kita bekerja di suatu rumah sakit yang temanya mengusung religius, misalkan ini rumah sakit khusus muslim, apabila ada klien kita memiliki background agama lain, maka kita tetap harus memberikan pelayanan yang sama. Kita tidak boleh memberikan diskriminasi. Ini adalah isu-isu yang banyak sekali terkait dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, di mana diskriminasi yang paling banyak terjadi di Indonesia itu adalah tentang pemberian pelayanan antara pasien BPJS dan pasien non-BPJS atau pembayaran secara tunai. Itu biasanya yang sering terjadi yang ada di Indonesia. Kemudian konflik sosial dan masalah lingkungan. Nah, konflik sosial di sini di mana perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan umum dan menimbulkan gangguan lingkungan akan dianggap sebagai bisnis yang tidak etis. Dorongan tidak selalu datang dari luar, akan tetapi sering muncul dari bisnis itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bisnismen adalah juga manusia yang lengkap dengan rasa, karsa, dan karya,
Dengan demikian, maka secara intern pelaksanaannya akan terbentur pada pertimbangan untung dan rugi pada umumnya mendominasi dan menjadi ciri dari suatu bisnis. Jadi konflik kepentingan bisnis dengan masyarakat akan selalu muncul dan kadang sulit untuk menyelesaikannya. Sehingga konflik sosial, kemudian masalah lingkungan ini juga banyak terjadi di Indonesia. Jadi kita sebagai seorang administrator rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada klien, tetapi juga bagaimana tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan kita di sekitar rumah sakit. Dalam hal pembuangan limbah rumah sakit. Rumah sakit memiliki limbah. Ada limbah yang bersifat medis dan ada limbah yang bersifat non-medis. Itu juga harus kita terapkan bagaimana ketentuan yang berlaku dan bagaimana caranya limbah yang kita hasilkan tidak mengganggu kesehatan dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar rumah sakit. Nah, ini adalah isu-isu utama etika bisnis yang ada di Indonesia terkait dengan yang ada di rumah sakit. Silakan nanti Anda browsing-browsing sendiri. Apabila ada pertanyaan tentang bagaimana Bu cara mengurangi isu tentang etika bisnis yang ada di Indonesia, terutama masalah rumah sakit, jawabannya terletak pada slide ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis. Kemudian bisa juga diselesaikan dengan menerapkan prinsip etika bisnis, baik menurut Adi Warman, menurut Muslih, atau menurut founder Ems dan Wakli, dan bisa juga dengan prinsip etika bisnis yang lain. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan etika bisnis selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Dalam hal ini profesi administrasi rumah sakit, salah satu kompetensinya adalah kita memiliki jiwa bisnis. Jadi dalam menerapkan bisnis juga harus memperhatikan etika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.